Jordi blunder terus dan dapat kartu merah. Jordi amat sering melakukan blunder yang merugikan timnas Indonesia, termasuk kartu merah di laga kontra Irak. Begini komentar Shin Tae-yong. Pemain Johor Darul Takzim itu diusir wasit setelah melanggar Zidan Iqbal pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Kamis 6 Juni 2024. Indonesia yang bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-59 akhirnya kalah 0-2 karena tidak bisa mengimbangi Irak. Ini merupakan kali kesekian Jordi amat merugikan Indonesia. Sebelumnya ia juga punya sederet blunder selama membela Garuda. Blunder-blunder Jordi amat sampai berbuah gol yang bersarang ke gawang timnas Indonesia saat jumpa Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, serta blunder lagi di laga uji coba jelang Piala Asia 2023 saat melawan Libya. Blunder seolah menjadi masalah lini belakang timnas Indonesia, sebagaimana terjadi lagi saat Garuda takluk 0-5 dari Iran pada uji coba terakhir. Tak diketahui siapa yang melakukan kesalahan karena laga tertutup, tapi Shin Tae-yong menyebut 3 dari 5 gol Iran karena kesalahan pemainnya sendiri. Belum berhenti di sana, Jordi amat kembali melakukan 2 blunder pada laga perdana timnas Indonesia di Piala Asia saat jumpa Irak. Kesalahan passingnya di lini tengah pada babak pertama nyaris berbuah gol, beruntung Elkan Bagot melakukan tackle heroik saat pemain Irak tinggal menendang bola di depan gawang. Masih di laga yang sama, ex-Swansea City itu kemudian nyaris melakukan gol bunuh diri. Ia menyundul bola ke arah gawang sendiri, untungnya bola masih membentur mistar gawang Indonesia. Saat Indonesia jumpa Jepang, ia dengan ceroboh melanggar Ayase Ueda pada menit awal. Indonesia dihukum penalti dan kebobolan di awal laga dan akhirnya kalah 1-3. Jordi memang pemain top. Dan saya melihat kesalahan-kesalahan itu bukan karena faktor usia, hari ini dia baik, kata Shin Tae-yong saat memberikan keterangan. Tetapi memang kesalahan terakhir yang kartu merah itu yang membuat tim kami jatuh dalam kondisi sulit. Untuk masalah itu, Jordi akan mengecek dan mengevaluasi dirinya sendiri, ujarnya. Kartu merah langsung yang didapat Jordi amat membuatnya bakal absen dalam 2 laga ke depan. Indonesia masih punya sisa 1 laga babak kedua kualifikasi melawan Filipina di SUGBK pada 11 Juni. Hanya kemenangan yang bisa memastikan Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Jika Indonesia lolos, maka Jordi amat masih akan absen pada laga pertama putaran ketiga. Pelatih Filipina ingin jegal timnas Indonesia. Filipina baru saja menelan kekalahan dramatis dari Vietnam pada hari Kamis 6 Juni 2024. Skuad The Azkals kalah 2-3 dari Vietnam di Stadion Nasional Maidin, Hanoi. Sempat unggul lewat gol Patrick Reichelt pada menit ke-62. Akan tetapi, 2 gol Nguyen Tin Lin membalikan kedudukan menjadi 21 untuk keunggulan Vietnam. Kevin Ingreso sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-89. Pham Tuan Hai menjadi pahlawan Vietnam berkat golnya pada menit ke-95. Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Vietnam dan suasana yang dibawakan para penggemar hari ini, ucap Saint Viet dikutip dari media Vietnam, Soha VN, pada Kamis, 6 Juni 2024. Saya di sini bukan untuk mengevaluasi tim Vietnam tetapi untuk bekerja dengan tim Filipina, ujarnya menambahkan. Pelatih asal Belgia itu menilai anak asuhnya telah bermain dengan baik. Dalam pertandingan ini, tim saya banyak melakukan serangan berbahaya, hasil imbang akan lebih baik. Saya menyesali hasil ini. Namun, saya puas dengan kinerja seluruh tim. Para pemain perlu belajar dan mendapatkan banyak pengalaman setelah kekalahan hari ini, jelas pelatih berusia 51 tahun tersebut. Meski sudah dipastikan gugur, Saint Viet berjanji untuk memberi perlawanan terhadap Indonesia pada laga terakhir grup F. Ia tak segan meminta dukungan supporter Vietnam untuk bisa menaklukkan tim Garuda di kandang. Saya berharap juga mendapat dukungan dari supporter Vietnam di laga terakhir, ucap Saint Viet. Mantan pelatih Gambia itu terang-terangan ingin membantu Vietnam lolos ke putaran ketiga. Jika kita menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak, tim Vietnam akan terus maju, tutur Saint Viet. Kami akan melakukan yang terbaik, Indonesia adalah tim yang kuat dan mereka juga ingin menang. Pertandingan berikutnya akan sangat sulit, tegasnya. Saat ini, Indonesia menempati peringkat kedua klasemen grup F dengan 7 poin. Sedangkan Vietnam berada di urutan ketiga dengan 6 angka. Pada laga terakhir, Indonesia akan berhadapan dengan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada hari Selasa 11 Juni 2024. Sedangkan Vietnam bertandang ke markas Irak pada Rabu 12 Juni 2024.
blunder Hernando Ari dan handball Justin Hubner. Hernando Ari menjadi satu pemain yang terlihat paling terpukul setelah kekalahan timnas Indonesia dari Irak. Hal tersebut tak lepas karena Hernando Ari melakukan 2 blunder kesalahan di laga itu di mana satu diantaranya berbuah gol. Momen pertama terjadi saat ia menghadang pemain Irak yang kemudian berbuah pelanggaran dan menghasilkan penalti di menit 74. Untungnya penalti ini gagal berbuah gol setelah eksekusi dari Aimen Hussein melambung di atas mistar gawang. Momen kedua adalah yang cukup fatal dan menghasilkan gol kedua untuk Irak di menit 88 yang dibuat oleh Ali Jasim. Blunder Hernando terjadi saat Asnawi Mangkualam mengirim back pass kepadanya. Namun kiper Persebaya itu terlihat panik saat langsung dipressing 2 pemain Irak sekaligus. Niat hati mau menghindar, bola justru berhasil direbut oleh Ali Jasim dan menjadi gol. Setelah laga selesai, para pemain timnas Indonesia lainnya pun mencoba menyemangati Hernando yang terlihat menangis di lapangan. Ternyata kesedihan Hernando masih berlanjut di ruang ganti. Ia menunjukkan wajah yang lesu dan sedih. Ekspresi itu dibaca oleh Ketua PSSI Erick Thohir yang mendatangi locker room setelah laga. Seperti terlihat dalam unggahan Instagram Erick Thohir, orang nomor 1 di PSSI ini pun menyemangati Hernando Ari. Ia meminta tak ada yang saling menyalahkan atas kekalahan timnas Indonesia dari Irak ini. "Duh kenapa?" kata Erick Thohir yang melihat kesedihan Hernando Ari. "Gak ada salah-salahan, main bola bukan 1 atau 2 orang, kita main ber-11, gak ada salah-salahan," sambungnya. Sejatinya, di laga timnas Indonesia versus Irak ini bukan hanya Hernando Ari yang berbuat kesalahan. Setidaknya ada 4 kesalahan di laga itu, dan 2 diantaranya dibuat oleh Hernando Ari. 2 kesalahan lainnya tak kalah fatal dan juga mengubah permainan dari skuad asuhan Shin Tae-yong. Sebelum terjadi kesalahan itu, permainan Indonesia sebenarnya cukup baik. Marcelino dan kawan-kawan cukup mengimbangi Irak hingga babak pertama selesai 0-0. Sayangnya, setelah itu menjadi petaka. Kesalahan pertama terjadi 9 menit setelah babak kedua dimulai. Justin Hubner melakukan handball yang berbuah penalti dan gol untuk Irak dari kaki Aimen Hussein. Meski begitu, rentetan kesalahan itu tentu bakal menjadi evaluasi bagi Shin Tae-yong. Erick pun mengingatkan tentang pentingnya bermain sebagai tim. Ketika menang bersama, dan kalah pun bersama. Jangan salah-salahan, kita bermain ber-11. We rise a team, we fall as a team. Kita jatuh bersama, kita bangun bersama, ayo masih ada kesempatan, come on, jelas Erick Thohir. Timnas Indonesia masih memiliki 1 laga sisa melawan Filipina pada hari Senin 11 Juni 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Laga ini bakal menjadi penentu kelolosan skuad Garuda ke putaran selanjutnya. Kemenangan akan membuat Tom Haye dan kawan-kawan lolos putaran ketiga tanpa perlu melihat hasil laga lain yang dimainkan Vietnam. Erick Thohir pun berharap evaluasi yang dilakukan Shin Tae-yong dan para pemain bisa berbuah apik pada laga melawan Filipina nanti. "Saya cuma mau ngingetin lawan Filipina tidak mudah. Kalian harus bisa main lebih baik dari hari ini," jelas Erick Thohir. Untuk diketahui, Filipina saat ini bak menjelma menjadi layaknya tim baru yang jauh berbeda dari laga-laga sebelumnya, terlebih 2-3 tahun silam. Untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni ini, Filipina telah menambah 8 pemain naturalisasi ke dalam skuadnya. Ini menjadikan permainan Filipina jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya, sehingga tak bisa diremehkan begitu saja. Terlebih, saat ini Filipina juga memiliki ketua federasi sepak bola yang baru, yakni John Anthony Gutierrez. Hasil imbang kala pertemuan pertama di Manila bisa saja terulang jika timnas Indonesia tak berbenah setelah kalah dari Irak. Hasil imbang akan membuat timnas Indonesia tak lolos jika Vietnam yang kini tertinggal 1 poin, mampu menang melawan Irak di laga terakhir. Timnas Indonesia dapat kabar buruk. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk setelah menderita kekalahan dengan skor 0-2 kontra Irak, lantaran Vietnam sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-2. Skuad Garuda gagal meraih kemenangan dan mengunci tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, tim asuhan Shin Tae-yong itu menderita kekalahan dengan skor 0-2 ketika menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Eksekusi penalti Aimen Hussein pada menit ke-54, disusul dengan gol Ali Jasim pada menit ke-88 yang memanfaatkan blunder Hernando Ari, mendefinisikan hasil akhir. Dengan demikian, timnas Indonesia perlu menunggu hingga laga terakhir kontra Filipina, yang akan diselenggarakan pada 11 Juni mendatang untuk mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga. Kini, jalan mereka semakin berat karena Vietnam berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-2 dalam pertandingan di Stadion Maidin, Hanoi, pada hari Kamis 6 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat.
Laga berakhir imbang dengan skor 0-0 pada babak pertama, sebenarnya, dan Filipina sempat membuka skor lebih dulu melalui Patrick Reichelt pada menit ke-62. Namun, The Golden Stars langsung menyeimbangkan skor 3 menit kemudian melalui gol Nguyen Tin Linh. Vietnam justru berhasil membalikan kedudukan pada menit ke-76 melalui gol kedua Tin Linh. Filipina sempat menyamakan skor menjelang berakhirnya waktu normal pada menit ke-89 melalui gol Kevin Ingreso. Namun, Vietnam berhasil mencetak gol kemenangan di masa injury time melalui gol Tuan Hai Pham. Skor 3-2 pun mengakhiri laga di Hanoi. Dengan demikian, Vietnam masih punya kans lolos ke putaran ketiga jika mampu menang kontra Irak. Di sisi lain, Filipina telah dipastikan gugur selagi timnas Indonesia diwajibkan menang atas The Askal seiring dengan hasil ini. Ranking FIFA Timnas Indonesia merosot usai dikalahkan Irak. Ranking FIFA Timnas Indonesia turun satu tingkat setelah kalah 0-2 dari Irak dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut VOTI Ranking, peringkat Indonesia yang saat ini 134 akan merosot menjadi 135 setelah kalah melawan Irak. Rilis resmi terkait ranking FIFA belum diumumkan karena diupdate 20 Juni 2024 mendatang. Kekalahan Indonesia atas Irak berjalan penuh drama, terutama setelah bek andalan Indonesia, Jordi Amat, mendapatkan kartu merah dan handball dari Justin Hubner yang berujung pada penalti untuk Irak. Indonesia memulai laga dengan semangat tinggi, mengandalkan Rafael Struijk di lini serang, didukung oleh Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen. Pada babak pertama, timnas Indonesia beberapa kali mengancam gawang Irak. Salah satu peluang emas terjadi di menit ke-11 ketika umpan silang Marcelino Ferdinand dari sisi kanan hampir disambut oleh Rafael Struijk, namun sayangnya tidak berbuah gol. Di babak kedua, permainan menyerang Indonesia berlanjut. Namun, petaka datang di menit ke-52 ketika Justin Hubner melakukan handball di kotak penalti. Ayman Hussein, yang dipercaya sebagai eksekutor, berhasil mengecoh penjaga gawang Hernando Ari, membawa Irak unggul 1-0. 7 menit kemudian, situasi semakin buruk bagi Indonesia ketika Jordi Amat mendapat kartu merah setelah melanggar Ali Jasim. Tak lama setelah itu, Irak kembali mendapatkan penalti akibat pelanggaran Hernando Ari, namun kali ini Hussein gagal memanfaatkan kesempatan tersebut. Meski bermain dengan 10 orang, Indonesia sempat hampir menyamakan kedudukan. Umpan panjang dari Hernando Ari membuat Ragnar Oratmangoen berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Irak, Jalal Hasan, tetapi sayangnya, usahanya digagalkan oleh Hasan. Irak memastikan kemenangan mereka di menit ke-87 setelah Hernando Ari melakukan blunder yang dimanfaatkan oleh Ali Jasim untuk mencetak gol kedua. Skor 2-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Kekalahan ini tidak hanya mengurangi peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya, tetapi juga berdampak langsung pada ranking FIFA Timnas Indonesia yang mengalami penurunan. Jangan lupa like dan subscribe ya, semoga menghibur. Terima kasih.